Abis gue bikin video ini, gue udah gak mau denger lagi ada yang ngomong, kok gue bingung bikin konten iklan, kok gue nge-stuck bikin iklan. Karena hari ini gue akan menjelaskan cara termudah untuk lu bikin ratusan iklan dengan cepat. Udah mudah, cepat lagi. Kurang apa lagi bro? Oke, jadi gak ada excuse lagi abis ini ya. Oke, jadi gue sudah bikin konten iklan ya. Ini dari tahun 2019. Gitu. Di mana ini everyday gitu. Gue bikin konten iklan. Ya mungkin adalah katakanlah ada hari-hari di mana gue lagi libur segala macam. Tapi mostly gue tuh selalu bikin konten iklan. Jadi sejak gue iklan, gue selalu bikin konten iklan. Dan kalau gue bisa bilang berarti 5 tahun dikali 365 hari, ini kan udah tahun 2025 ya, dikali, biasanya nih sekarang gue bisa bikin itu 3 sampai 3 konten iklan per day, ini minimal gitu ya. Nah, kalian bisa bayangin average-nya lah. Jadi ada hari di mana gue tuh kadang-kadang bikin uh, 5 konten iklan, ada hari di mana gue bikin 7 konten iklan, ada hari di mana gue bikin satu, tapi average katakanlah 3. Nah, ini kan udah berapa ini? Kita coba hitung ya. 5 dikali 365 dikali 3. 5.475 konten iklan. Jadi udah belenek sih, lebih ke belenek gitu ya bikin konten iklan. Dan hari ini gue mau share gitu ya semua ilmu gue dalam waktu 5 tahun ini untuk bikin konten iklan dengan cepat untuk kalian yang baru mulai. Ini khusus buat kalian yang baru mau mulai masuk ke dunia digital selling. Gue pengen jualan, gue pengen ngiklan, tapi gue bingung nih mau ngiklannya apa. Kalau lu tertarik buat belajar lebih dalam, gimana caranya buat melipat gandakan uang lewat digital selling? Gua ada grup eksklusif di mana nantinya kita bisa berinteraksi secara langsung, ambil semua materi gue, kita bisa ngobrol secara personal untuk bisa bantu lu dapetin income yang lebih banyak lagi di dunia digital selling ini. Tinggal klik aja link di description dan kita balik lagi ke materi hari ini ya. Yang menurut gue sekarang ini masih works gitu ya, masih works dan masih bisa uh, kita pakai gitu, itu adalah yang namanya video ads. Gue akan mensuggest kalian ketika melakukan digital selling ini menggunakan video ads. Oke, menggunakan video ads. Nah, ketika membuat video ads ini strukturnya seperti apa? Jadi apa aja sih yang perlu dimasukin atau unsur apa yang perlu dimasukin ke dalam si video ads ini? Gitu ya. Jadi kan ada banyak tuh, ada yang single image, ada yang carousel. Nah, ini kita bikin versi yang video ads. Nah, gitu. Kenapa video ads? Karena video ads ini sekarang ini platform sudah mulai bergerak ya ke short short video gitu ya. Sejak ada TikTok. Dulu single image masih ya oke lah. Carousel juga masih oke, tapi sejak adanya semuanya sekarang short video, video ads ini menjadi salah satu gacoan ya, jagoan gitu ya, untuk membuat orang gitu ya, yang namanya impulsive buying. Ya, ngelihat satu konten ads aja, mereka bisa, oh gue pengen beli ya. Itu impulsive buying. Ini yang kita kejar, oke? Ini yang kita kejar, membuat orang tuh menjadi impulsive buying lewat social media ads. Nah, gitu. Ini beda ya, kalau Tokopedia atau Shopee atau Google, jualan di Google mungkin kalau ngiklannya berdasarkan keyword, artinya mereka sudah intent, mereka sudah pengen. Tapi kalau social media ads, teman-teman bayangin, target market kita lagi scrolling, lagi lihat-lihat story orang atau lagi lihat gosip gitu ya. Muncul iklan kita, ditonton selama 30 detik, 40 detik, dan gimana caranya kita membuat mereka langsung buy. Mereka nggak ada intent sama sekali untuk beli, tapi kita pakai ilmu ini yang akan gue share gitu untuk membuat mereka beli. Mereka yang mereka butuhin. Gitu. Jadi membuat mereka seakan-akan tiba-tiba butuh gitu produk ini. Jadi namanya impulsive buying. So, strukturnya seperti apa? Gini. Oke. Jadi katakanlah ini apa sebutannya ini? Jadi katakanlah ini strukturnya gitu ya. Struktur dari si video. Salah. Video ads.
Video ads 30 sampai 45 detik. Nah, gua akan coba menjelaskan detik ke detiknya gitu ya. Jadi ini detik pertama apa, detik kedua, dan detik detik awal-awal apa, detik yang berikutnya apa. Nah, yang pertama ini dari sini sampai sini gitu ya. Ini kita perlu banget working on hook. Oke, kita perlu working on hook. Nah, hooknya kayak gimana nih? Oke, gue udah tahu nih, ini mah basi gitu ya. Setiap orang juga ngomongin hook. Cuman menurut gue, pesan gue, ketika kita membuat sebuah hook, yang paling penting adalah relevansi. Relevansi. Mencari relevansi ini sangatlah penting. Jadi, sangat penting dan sangat susah. Menurut gue paling challenging adalah mencari relevansi di sini. That's why, that's why yang di sini, di depan sini, ini harus diganti-ganti terus. Oke? Diganti-ganti terus. Nah, tapi yang di belakang sini, oke, sisanya ya. Sisanya ini sampai sini sampai habis gitu ya. Ini boleh sama. Oke? Boleh sama. Jadi yang diganti dalam konten iklan itu cukup hook-nya aja. Sisanya ke belakang tuh nggak usah diganti. Oh, tapi nanti jadinya aneh dong, nggak nyambung. Nah, gue jelasin strukturnya nih. Jadi gue sudah bikin tadi berapa? 5.475, dan gue akan kasih tahu cara termudah dan cara cepat untuk bikin konten yang banyak dan convert, yang relevan dan convert, gitu ya, dengan mudah. Nah, dengan cara ini. Jadi yang akan kita bedain itu cuma hooknya doang, belakangnya sama. Oke? Nah, that's why gue pengen ngomongin belakangnya dulu. Jadi isinya apa? Emang apa sih isi yang sehingga kok bisa sama gitu loh. Oke? Jadi ini gue akan jelasin dulu isinya. Yang sama ini. Yang pertama adalah di sini isinya itu yang namanya, yang pertama adalah proof. Nah, jadi setelah setelah hook, setelah lu kasih hook misalkan kayak lu miskin terus, katakanlah kita mau jual, jelek banget yang gue masuknya kayak gitu ya. Katakanlah gue mau jual sebuah kelas untuk trading saham gitu kan ya. Nah, hooknya gini, kita calling the problems kan. Jadi kalau hook tuh gue selalu jelasin, kita jangan lupa untuk calling the problems. Katakanlah gini, eh, pengen gak sih lu nyenengin orang tua lu? Nah, relevan langsung, des gitu. Atau enggak, lu paling miskin gak sih? Lu capek gak sih jadi paling miskin di keluarga lu? Nah, tiga hooknya. Baru kita sambungin ke proof. Gitu. Ke proof. Jadi proof ini kita harus kasih lihat hasil. Kasih screenshot hasil. Ya, jadi ini salah satu caranya lah ya. Kasih screenshot hasil gitu. Atau kasih testimoni orang yang berhasil, atau ini tapi mostly sih kasih screenshot hasil kalau gue pribadi. Ini yang biasanya gue gunakan. Jadi kayak kelas trading, terus gue bilang, lihat nih, gue habis bisa menghasilkan ratusan juta per bulan dari trading. Contohnya tadi kelas trading ya. Jadi kayak, nah lu lihat nih guys, kayak gini. Jadi proof, depan langsung lu ceger sama proof. Jadi abis hook langsung kita kasih proof. Jadi orang tuh langsung kayak, oke, gue punya masalah yang sama, betul. Lu udah calling the problems, langsung kasih lihat hasil. Nah, lihat nih, gue bisa berhasil ngasilin segini loh guys. Langsung ngasih resultnya. Jadi habis problem langsung result. Nggak usah tuh embel-embel kayak dulu kan kayak formatnya PAS ya, problem agitate solution, itu kelamaan sekarang. Karena sekarang eranya udah mulai time spend orang tuh udah mulai sedikit gitu ya untuk sebuah video. Jadi kita mesti cepat loh. Hook langsung solusi, langsung kasih lihat proof. Nah, di sini gue pengen lu ini ngomongnya itu kayak gini, kayak gue dapat atau
lihat gue menghasilkan atau gue bisa gitu. Jadi bahasanya tuh kayak gini. Atau saya bisa, jadi sesuai sama inilah ya. Karena yang penting di sini adalah kita menunjukkan bahwa dulunya gue juga kayak lu. Dulunya gue juga pengen banggain orang tua. Dulunya gue juga paling miskin di keluarga. Gitu. Jadi kita harus punya mindset from prospect to prospect. Jadi orang merasa ketika nonton, oh dia juga sama kayak gue nih. Jadi kita harus seperti ini. Prospect to prospect ya. Proof ini harus prospect to prospect. Bukan seakan-akan lu menggurui, tapi seakan-akan, well, gue nih lagi mau sharing sama lu. Nah, mindsetnya adalah mindset sharing. Jadi sharing is caring gitu ya. Oke, sampai sini nangkep ya untuk si proof ini. Nah, setelah proof, di sini ada berikutnya ya, ini kayak tambal ya. Jadi setelah proof ini, lu bisa tambahin yang namanya kill effort gitu. Jadi karena oke, gue ingetin lagi di sini ya, apa namanya impulsive buying. Jadi lo harus membuat secepat mungkin mereka untuk beli. Oke, impulsive buying. So kita harus kill effort dengan produk kita. Katakanlah tadi kelas saham ya, gue tadi ngomongin kelas saham, gue nggak jualan kelas saham anyway, gitu, karena gue nggak gitu ngerti saham, jadi gue nggak jualan kelas saham of course, kecuali ada partner gitu ya, ada partner yang ngerti saham dan pengen jualan, pasti gue bisa consider gitu ya. Nah, kill the effort. Kill the effort ini apa? Jadi biasanya kalau orang mau belajar saham tuh mesti kayak ngerti analisa trading gitu ya, analisa apa? Analisa trading, technical analysis, atau harus baca makroekonomi. Ini setahu gue ya. Gitu. Jadi kita bilang tanpa, nah ini lo harus tahu nih. Oke, gue bisa dapat atau menghasilkan segini, proof tadi, proof ini proof, gitu ya. Tanpa apa nih? Effort yang biasanya mereka harus jalankan. Jadi bisa jadi tanpa ngerti technical analisis, contohnya tanpa paham macroeconomics, gitu. Itu juga bisa. Atau apa? Jadi kita kill effortnya. Karena buat mereka mungkin kayak, well, gue mau masuk saham sih, tapi kayaknya susah deh. Mereka kan yang kita ngomongin kan audiens pemula ya kan. Mereka lagi scroll terus dapat iklan kita. Jadi kita harus kaki kita harus sama nih, shoes kita harus sama nih seperti dia. Gitu. Jadi kayak kita harus oke, lu nggak perlu capek-capek, nggak perlu terlalu banyak ngerti technical analysis, nggak usah ngerti macroeconomics, tapi lu bisa dapat hasil seperti gua karena kita bakal bantuin dia kan. Oke, jadi yang kedua adalah kill effort. Terus abis itu apa nih yang berikutnya nih? Oke, yang berikutnya ini lu harus di sini ya, gua bikin ya. Yang namanya adalah more proof. Oke, jadi more proof ini kayak gini. Ketika lu udah menunjukkan hasil, katakanlah di bulan pertama lu dapat berapa ratusan juta atau miliaran gitu ya. Nah, lu kasihnya bulan berikutnya atau nah ada juga yang terapin. Jadi kita kasih tahu nih ke mereka nih, kalau kita itu nggak cuma hoki, nggak cuma beruntung, nggak cuma hoki atau one shot. Jadi kita kasih tahu bahwa metode yang akan kita share ini, cara yang akan kita share ini, itu tuh bukan cuma sebuah keberuntungan. Jadi kita kasih lagi proofnya dengan kita ngomong bulan berikutnya gue juga bisa loh menghasilkan 2 kali lipatnya, atau gue juga menghasilkan hal yang sama. Ada juga nih orang yang menggunakan metode gue dan udah dapat hal yang sama seperti gue. Jadi kita kasih lagi more proof biar menunjukkan secara psikologi bahwa oh ini nggak cuma one shot doang, ini memang ada orang lain juga atau bisa diterapin berkali-kali gitu. Oke, namanya more proof. Kemudian setelah kita more proof ini, kita bikin mereka forget past failures.
Jadi mungkin mereka sudah pernah coba saham, tapi ya mungkin rungkat atau rugi gitu ya. Nah, kita harus membuat sesuatu, membuat mereka seperti this time will be different. Oke, kita harus membuat mereka seperti oke, this time will be different karena ilmu yang kita bikin ini adalah this is new. Jadi ini adalah kuncinya. Karena setiap jasa produk gitu ya, gue yakin pasti ada USP-nya kan. Sehingga lo harus bilang bahwa, well metode gue ini gue yang temuin. Nah metodenya dari misalkan dari luar negeri, gue adaptasi ke Indonesia dan ini belum ada nih di Indonesia yang ngelakuin ini. Dan gue yakin ketika lo melakukan ini, lo bisa sukses dan kali ini bakal berbeda. Nggak seperti orang-orang lain. Jadi lo bilang this time will be different karena metode gue ini adalah metode yang baru. Atau lu terserah lah lu mau sebut dari mana gitu. Jadi membuat seorang seakan-akan kayak oke, ini beneran metode baru nih. Ini beneran beda nih dari yang lain gitu. Jadi lu harus membuat mereka setelah kasih more proof, bikin mereka forget past failures atau mungkin mereka melihat atau teman-temannya main saham juga perungkat segala macam, kita harus bilang ke dia, well, kali ini bakal berbeda. Nah, masukin ini. Forget past failures. Baru setelah itu tambahin yang si CTA. Nah, CTA ini selalu ya, ini harus mengandung yang namanya urgency atau scarcity. Jadi membuat mereka ya lebih merasa urgent gitu ya. Ini sebagai contoh biasanya kalimat yang digunakan untuk menggunakan CTA. Jadi menurut gua bakal lebih bagus kalau tambahannya adalah personalized. Seakan-akan personalized. Jadi kayak buat yang nonton ada diskon atau buat yang nonton ada garansi gitu ya. Jadi khusus buat yang nonton doang nih. Buat lu yang nonton video ini gue kasih diskon. So klaim sekarang ya. Buat lu yang nonton video ini ada garansi. So dan cuma berlaku buat kalau lu daftar hari ini. So gue tunggu lu ya buat bergabung. Kayak gitu contohnya. Ini CTA. Nah, ini boleh sama. Ini boleh sama. Oke, ini semua boleh sama. Nah, yang lu ubah cuma ininya doang. Hooknya doang. Oke, hooknya atau relevansinya apa? Gitu. Gimana cara bikin hook atau relevansinya? Nah, ini cuma ada 3 yang lu boleh otak-atik. Jadi ini tinggal lu problem mapping. Jadi cara pertama adalah problem mapping gitu ya. Lalu tinggal ketik di ChatGPT juga bisa atau misalkan mereka mau mau kaya dari saham gitu kan ya. Kayak tadi gua problem mapping. Lu rungkat terus main saham segala macam. Jadi ini problem mapping. Kita bisa tanya ChatGPT misalkan kayak sebutkan problem-problem orang ketika hendak investasi di saham gitu. Ini banyak banget. Nah, yang kedua adalah calling the doubt. Jadi keraguan-keraguan mereka, misalkan kayak masa iya cuma join grup doang bisa kaya dari saham atau enggak kayak ini orang lu siapa sih lu mau nipu lo ya kan nggak apa-apa kasih tahu aja jadi kayak kita mention yang ada di kepala mereka siapa sih lu mau nipu lo ya bikin kelas saham gitu nah terus baru kita masuk ke proof enggak guys gue nggak mau nipu sama sekali lu lihat nih gue udah berhasil menghasilkan tanpa dan ini nggak cuma beruntung doang karena dan metode ini dari apa so ini bakal beda banget buat yang nonton segala macam nah kalau the problem sama kan jadi kalau kesannya kalau kita tadi ngomongin tentang calling the dog nah ini problem mapping lu pengen gak sih jadi miliarder pertama di keluarga lu lihat nih gue udah bisa menghasilkan sekian tanpa perlu apa dan ini gak cuma beruntung dan metode ini dari apa karena this time will be different so buat yang nonton join sekarang ada diskon jadi ini boleh sama yang beda cuma ini doang simple kan atau yang ketiga ini fear-nya mereka jadi ya lu problemsnya mereka, doubt-nya mereka atau fear-nya mereka. Jadi tinggal diterapin aja, lu ubah-ubah dan gue yakin lu bakal jadi punya banyak sekali cadangan dan lu akan tahu nih yang relevan apa. Yang relevan sama target market lu apa. Apakah tentang orang tua ataukah tentang mereka mau jadi kaya ataukah mereka justru lebih relevan kayak merasa ditipu bahwa ini adalah kelas yang bodong
atau apa. Jadi kita bisa menemukan relevansi dengan cepat dengan hanya mengubah hook-nya doang. So, mudah-mudahan ini bisa mempermudah lu ya untuk membuat konten iklan. Cara ini works banget di gue dan semoga cara ini juga bisa works di lu. Selamat praktek dan see you on the next video.